Perkenalkan, nama saya Agus Nityo Tindaha, BP 1810519001, mata kuliah Teknik Perencanaan Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai model perencanaan partisipatif Einstein. Pengertian daripada model partisipatif dari Einstein ini yaitu di mana Einstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat itu identik dengan kekuasaan masyarakat atau citizen participation is citizen power. Partisipasi masyarakat itu bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat kita lihat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di sini seorang Sherry Einstein adalah dia merupakan orang pertama kali yang mendefinisikan strategi partisipasi itu didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat dan juga pemerintah. Einstein untuk menjelaskan partisipasi itu dia membuat anak tangga, di mana setiap anak tangga ini akan menjelaskan atau mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada tiap-tiap distribusi kekuasaan. Nah, anak tangga yang dibuat itu terdiri dari 8 anak tangga, di mana yang pertama yaitu manipulation atau menipu, di mana di sini misalnya saya akan misalkan anak tangga ini ke dalam pemerintahan desa dan masyarakat yang ada di dalamnya, di mana di tangga manipulasi atau manipulation ini pemerintah desa mendidik atau memilih sebagian dari masyarakat untuk menampung aspirasi dari masyarakat, namun masyarakat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Artinya di sini di manipulasi ini masyarakat tidak menyadari bahwa pemerintah itu telah melakukan pendidikan atau telah memilih sebagian daripada masyarakat ini. Tahap yang kedua yaitu terapi atau pemulihan. Di tangga ini pemerintahan desa itu menyampaikan visi misi dan program kerjanya terhadap wakil masyarakat, dan masyarakat pada tahap ini hanya mendengar saja. Artinya di sini tidak ada hubungan timbal balik antara masyarakat dan juga pemerintah desa. Kemudian tahap yang ketiga yaitu informing atau menginformasikan. Pemerintah desa menyampaikan visi misi dan program kerjanya terhadap masyarakat, dan masyarakat hanya bisa menerima informasi dan tidak terjadi umpan balik. Artinya pemerintahan desa itu menyampaikan berbagai informasi tentang visi misi dan berbagai program-program yang akan dijalankan di dalam desa, dan masyarakat akan cuek saja, tidak peduli, dan tidak ada umpan balik yang mereka berikan atau tidak ada partisipasi yang mereka sampaikan kepada pemerintahan desa setempat. Yang kedua, konsultasi atau mengkonsultasikan, di mana pada tahap ini sudah mulai ada terjadi interaksi. Pada tahap ini terjadi dialog kedua belah pihak tentang berbagai persoalan di desa, saran dan kritik ditampung, namun keputusan akhir itu ada di pemerintahan desa. Pada tahap ini sudah mulai ada yang namanya interaksi antara dua belah pihak, di mana masyarakat sudah mulai memberikan kritik dan saran kepada pemerintah, dan keputusan akhir itu akan tetap ada di tangan pemerintahan desa, yang kemudian placation atau mendiamkan. Pemerintahan desa mendengarkan dan menerima berbagai kritik dan saran yang disampaikan masyarakat, namun pemerintahan desa tetap pada rencana yang semula. Hampir sama dengan consultation tadi, tetapi di sini kondisinya meskipun hal ini sudah terjadi, tapi pemerintahan desa itu tetap mendiamkan meskipun mereka mendengarkan dan menerima saran ataupun kritik daripada masyarakat dari desa tersebut. Yang ketiga, partnership atau bekerja sama. Nah, di tahap ini pemerintahan desa itu memperlakukan masyarakatnya sebagai partner kerja. Mereka bersama-sama dalam menyusun dan melaksanakan program. Tahap ini masyarakat sudah dilibatkan ke dalam program, ke dalam visi misi dalam membangun desa. Yang kemudian delegate power atau mendelegasikan wewenang. Pemerintahan desa mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat,
Di tahap ini masyarakat diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Sudah ada titik terang di mana di tahap ini masyarakat itu bisa mengambil peran untuk mengambil keputusan. Dan tahap yang terakhir yaitu citizen control atau kontrol publik. Kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa sangat kuat. Artinya di sini masyarakat itu sudah mulai berkedudukan, bahkan masyarakat mampu mengevaluasi kinerja pemerintahan desanya. Nah, dari kedelapan anak tangga tadi, Einstein juga membagi 8 anak tangga ini ke dalam 3 kelompok partisipasi, di mana kelompok yang pertama itu non-participation atau sama sekali tidak mempunyai partisipasi, dan yang masuk ke dalam ini itu manipulation dan terapi, di mana pada level ini pemerintahan desa sama sekali menghilangkan partisipasi masyarakat. Dan yang kedua yaitu tangga tokenism atau kelompok tokenism atau perlakuan negatif atau diskriminatif, di mana yang masuk pada kelompok ini itu informing, consultation, dan placation. Dan pada kelompok ini masyarakat tidak dihalang-halangi. Mereka diberi ruang untuk berpartisipasi, namun pemerintah desa tetap pada rancangan yang sudah pemerintahan itu buat sendiri tanpa menerima saran dan kritik daripada masyarakat itu. Kemudian citizen power atau kekuatan masyarakat. Yang masuk pada kelompok ini itu partnership dan delegate power dan citizen control, di mana pada level ini partisipasi masyarakat itu tercipta secara ideal. Mereka diberi keleluasaan, mereka diberikan waktu untuk berpartisipasi menentukan masa depan desanya, dan mampu mengontrol kinerja pemerintahan desa dengan baik. Di mana pada baik untuk materi selanjutnya yaitu tentang analisis SWOT. Di mana analisis SWOT ini merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan juga mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Namun, hal ini, analisis SWOT ini juga tidak jarang dilakukan untuk melakukan atau untuk membuat RPJMD di suatu kabupaten atau kota, di mana pada analisis SWOT ini kita akan menganalisis tentang strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threats ancaman. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di sini perlu diperhatikan apa-apa saja kekuatan tersebut yang ataupun apa yang merupakan hal-hal yang bisa kita manfaatkan atau hal-hal yang bisa dikembangkan di dalam daerah tersebut. Kemudian yaitu weakness atau kelemahan. Nah, tiap-tiap daerah ataupun kalau dalam dunia bisnis, dalam perusahaan pasti ada yang namanya weakness. Nah, dalam hal ini apa kebijakan atau strategi yang perlu dilakukan untuk menekan kelemahan ini sehingga kita bisa mampu untuk menghadapi yang namanya nanti ataupun tantangan. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Dalam hal ini perlu diperhatikan kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk meraih peluang-peluang yang ada ke depan, atau kalau dalam dunia bisnis tren apa yang sedang berkembang saat itu, peluang apa. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan atau ancaman. Nah, semua jenis bisnis kalau misalnya dalam perusahaan ataupun dalam setiap daerah dalam RPJMD yang misalnya menggunakan analisis SWOT, pasti ada yang namanya ancaman atau threats. Dalam hal ini untuk perlu diperhatikan apa saja ancaman-ancaman yang ada ketika membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan sebelumnya, dan bagaimana cara menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Baiklah, demikian presentasi saya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.